Dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kepada yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis yang putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada kita merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Dalam rangka Hari Pahlawan, Kardi ajak teman-teman nih jalan-jalan edukasi. Karena Kardi di Jakarta, jadi nggak bisa ke Hotel Yamato. Hotel Yamato kan ada di Surabaya. Tapi tenang, teman-teman, Kardi ajak ke sini nih, ke Museum Juang 45. Kita masuk ke Museum Juang 45. Ini adalah tokoh-tokoh yang mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini salah satunya yang harus kita kenal, salah satu tokoh ini. Ini adalah Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama, Bapak Dr. Muhammad Hatta. Jenderal Sudirman, seorang jenderal yang penuh semangat walaupun fisiknya beliau kurang baik ya, karena waktu berjuang dia juga ditangguh, tapi semangatnya yang luar biasa. Nah, ini
market rute gerilya Jenderal Sudirman. Dia memang paling pinter, cerdas untuk mengatur perang gerilya. Yang teman-teman saksikan, yang gambarnya kayak tengkorak, udah kayak bajak laut, itu sebetulnya logo dari TRIP atau TRIP, kepanjangan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi waktu itu para pelajar juga ikut berjuang, keren, dan logonya seperti ini, logo benderanya, ya. Keren ya. Terus ini bajunya dan perlengkapan dari TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar yang ikut serta berjuang memerdekakan negeri ini. Iya, kita tepat berada di lukisan ini nih. Lukisan yang teman-teman harus ketahui, ini lukisan gambaran bagaimana peristiwa 10 November. Waktu itu kita ketahui negeri yang kita cintai sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Sekutu datang, yaitu Inggris, ya. Hingga akhirnya mereka juga ke Surabaya. Nah, yang membuat rakyat Surabaya marah adalah karena bendera Belanda itu dipasangkan di atas Hotel Yamato. Akhirnya para pemuda arek Surabaya pada saat itu mengepung nih Hotel Yamato. Ya, beberapa pemuda akhirnya memberanikan diri naik dan akhirnya merobek ya kain bawah warna bendera Belanda yang warna biru itu disobek dan akhirnya menjadi merah putih. Dan di saat itulah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat hingga menewaskan banyak rakyat Surabaya dan juga tentara Inggris. Ya, bahkan Jenderal Malabi, jenderalnya tentara Inggris pun tewas pada saat itu. Nah, inilah yang akhirnya sejarah kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Salah satu tokohnya yang membakar semangat dengan orasinya yang sangat luar biasa, yaitu Bung Tomo. Merdeka! Hei, tentara Inggris! Kau mengakui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh hidup kepada. Tetapi inilah jawaban kita. Baik kita hancur rumah daripada kita merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
pertempuran Surabaya, bagaimana para pemuda atau arek Surabaya penuh dengan semangat ya, mereka melawan penjajah. Yang harus kita banggakan sebetulnya di perjuangan para pejuang atau pahlawan-pahlawan kita itu, ini yang kita miliki di senjatanya cuma bambu runcing ya, bambu runcing, sementara lawan kita tuh udah persenjataannya keren ya kan, pistol senapan, meriam, epic. Yang membuat aku tuh karena semangat ya, seperti semangatnya arek-arek Surabaya. Baik teman-teman, jalan-jalan edukasi hari ini kita mengunjungi Museum Juang 45, sejarah Hari Pahlawan yang kita peringati hari ini itu tidak terlepas dari peran dan semangat rakyat Surabaya. Baik, sampai ketemu ke jalan-jalan edukasi berikutnya, tentunya bersama Kak Ardi. Dah.